Manusia akan menganalogikan gajah itu seperti apa? Sesuai parameter di kepala yang dia punya. Kamusnya gajah seperti apa? Dipikirkan dulu. Karena bahasa di pikiran itu tidak mengenal mana yang benar, mana yang salah. Semua masuk. Mau ini benar, salah, diterima. Itu makanya bahasa yang katanya orang persepsi adalah realita. Lah masalahnya, informasi ini benar, salah, si kepala nggak bisa merumuskan ini yang salah, ini yang benar. Enggak. Dia fungsinya hanya menyerap sebanyak mungkin. Kapan itu dibutuhkan baru dikeluar. Celakanya, kalau setiap hari kita terima informasi yang walaupun salah, ini jadi benar loh teman-teman. Sama karyawan, kita dari kecil sampai kita besar menjadi karyawan, dari sekolah kita diajarkan. Orang sekolah itu boleh nggak nyontek? Nah di sini justru harus ya, supaya efek duplikasinya sama. Lah pengusaha, beda cerita. Bebas waktunya. Makanya di kepala kita tidak pernah didesain untuk menjadi seorang pengusaha. Nah di sini diobrak-abrik itu cara berpikirnya. Itu kenapa lebih susah pakai kapasitas kita merubah orang. Kenapa? Ya karena nggak bisa. Mereka pun dirubah puluhan tahun nih cara berpikirnya. Tapi ada satu cara yang paling cepat, itu bisa merubah mereka dalam satu malam. Tujuannya bagaimana teman-teman bisa melihat ada satu pertemuan satu hari itu yang bisa merubah hidup teman-teman semua, termasuk orang yang diundang. Pelari tercepat di dunia, Usain Bolt, dia bilang begini, orang bertepuk tangan meriah melihat dia menyelesaikan 9 detik 100 meter. Orang melihatnya 9 detik perjalanan hidupnya dia yang berubah, dia itu jadi 9 detik itu. Cuman dia bilang orang lupa bahwa 4 tahun 6 bulan saya berproses untuk ke 9 detik tadi. Dia 4 tahun 6 bulan larinya gagal, coba gagal, pokoknya semua lah. Orang nggak lihat itu teman-teman. Yang orang tepuk tangan di dia itu 9 detiknya. Jadi yang pertanyaan bagi Usain Bolt itu penting 9 detiknya atau 4 tahun 6 bulan prosesnya. Prosesnya teman-teman. Hasil kan 99. Orang yang lihat kan Anda nanti ditepuin tangan, wah hebat Pak Julai, hebat Ko Agus, hebat teman-teman yang lain. Itu kan dia lihat Anda di atas panggung. Tapi yang dia tidak lihat proses Anda ke situ. Bisa jatuh bangunan. Pertanyaannya, pada sampai nanti ada titik di situ, Anda ada di situ nggak gitu loh. Bagaimana memastikan tim saya itu dari satu orang itu bisa berkembang jadi ratusan, puluhan, ribuan, dan semua komitmen. Pertemuan apa yang menurut pengalamannya Pak Andre, kita bisa ngumpulin banyak orang dan secara bersama-sama mereka punya cara bahasa yang sama, cara melihat yang sama, memutuskan hal yang sama. Itu kan jauh lebih efektif ketimbang kita satu. Tapi bisa nggak Pak? Kita bisa menemukan 1000 orang yang kuat itu dalam 1 tahun. Jadi cara Tuhan membuat saya pintar bukan saya diajarin, tapi dipakai alat bantu. Karena dia mampu merubah orang loh. Tapi dia tahu ini manusia ini kalau saya rubah nanti dipikir klinik. Coba Anda berpikir, kalau Anda minta kaya yang dikasih uang atau dikasih orang, dikasih pertemuan untuk membuat Anda bisa jadi kaya, yang mana? Dikasih pada saat Anda bilang, ya Allah kan setiap kita berdoa selalu kita minta yang namanya kaya, sukses. Kira-kira cara Tuhan menjawab pertanyaan Anda itu dikasih uang di depan pintu rumah Anda, atau dikasih orang datang ke rumah Anda, atau dikasih kesempatan ketemu orang yang akan mengajak Anda untuk bisa dapat duit banyak? Yang mana yang masuk di akal? Dengan kata lain, Allah meminta kita itu memperbesar wadahnya. Itu kenapa kalau rezeki kita tetap dikasih banyak tapi wadahnya kecil, itu melubar, betul nggak? Dan itu kan sia-sia menurut Tuhan. Jadi pertemuan ini penting nggak untuk memperbesar wadahnya? Yes. Tempat yang paling benar itu di Better Day teman-teman. Jadi katanya Pak Andi tadi betul. Prinsip saya, kalau saya mau jadi leader terbaik, saya harus menjadi follower terbaik untuk leader saya. Karena prinsip itu berlaku untuk kita. Kita mungkin orang tua, tapi kita juga punya orang tua. Nah, kalau Anda mau bersikap, anak Anda mau bersikap baik terhadap Anda, pastikan Anda punya kapasitas baik terhadap orang tua Anda. Sesederhana itu. Jadi pertanyaannya, kalau kita ingin bisnis kita besar, siapa yang harus berubah duluan? Kita. Siapa yang harus membesarkan wadahnya? Kita. Nah, pertanyaan saya, jangan minta tim Anda follow Anda kalau Anda sendiri tidak follow leader Anda. Satu, kuncinya di situ, prinsip yang saya pegang.
Tapi Pak, saya sudah follow di leader saya. Bahkan kemanapun leader saya minta, tanpa saya tanya kemana, saya akan ikut. Tapi Pak, kok tim saya masih ada juga yang belum mau jalan Pak. Oh, Anda harus senang loh dikasih seperti itu. Anda harus bersyukur sama Tuhan pada saat Anda dikasih tim yang nggak mau jalan. Kenapa? Tuhan minta Anda jauh lebih hebat dari leader Anda kok. Anda harus tahu cara berpikirnya kembali ke Tuhan. Cara Tuhan membuat Anda besar, bukan dikasih duit. Tapi Anda dikasih cara belajar gimana punya duitnya, siap untuk dapat duitnya. Dikasihlah alat-alat bantu, mulai pertemuan, kesempatan. Anda mungkin tiap hari ketemu kesempatan loh. Sebelum kesini, di jalan tadi di tol, Anda melihat berapa banyak mobil yang warnanya merah. Pernah itu? Ada tahu? Kenapa? Karena Anda tidak pernah fokus untuk ke situ. Kecuali Tuhan tunjukin. Dikasih masalah, Anda fokus nggak? Bukan untuk masalahnya, tapi bagaimana menyelesaikan masalahnya. Tapi coba saya rubah cara berpikirnya teman-teman. Pulang dari sini, lewat mobil manapun, dari setiap mobil merah, saya kasih Anda 100.000. Kira-kira pulang nanti ketemu nggak angkanya berapa? Why? Karena Anda fokus. Itu loh cara berpikirnya manusia. Coba Anda mulai fokus membangun aset. Setiap orang yang datang lalu lalang, seandainya di kepalanya ada BP3, pasti Anda samperin, betul nggak? Nah, pertanyaannya, bisa nggak Anda buat itu di kehidupan kita? Kesempatan itu kan selalu datang. Pertanyaannya, apakah itu Anda jadikan fokus Anda untuk bisnis Anda, atau Anda cuma lewatin saja? Prinsipnya saya, leader saya mau aktif kek, leader saya nggak mau aktif kek, leader saya mau follow apa kek, itu bukan urusan bisnis saya. Urusan bisnis saya dengan tim saya, termasuk tim saya mau aktif kek, mau tidak aktif kek, ya terserah. Karena itu bisnisnya dia, bukan bisnis saya. Bisnis saya adalah bagaimana saya membuat 6 orang itu berkomitmen terhadap dirinya, bukan terhadap saya. Jadi jangan ngambil komitmen terhadap leadernya. Kalau dia susah mengambil komitmen, karena mungkin dia belum tahu apa yang dia butuhkan. Tugasnya kita memunculkan problem dan solusinya. Jangan hanya dikasih masalah. Kamu kalau kerja terus mau sampai kapan kamu bisa kerja keras? Kamu punya active income sampai seberapa besar? Sampai harus kasih solusinya. Itu makanya kenapa kalau iklan tiap hari itu selalu muncul, padahal kita selalu pakai alatnya. Kenapa kok selalu ada? Itu namanya awareness. Keputusan mereka untuk sukses itu bukan keputusan saya, tapi keputusan mereka. Tapi saya tahu caranya membuat mereka mengambil keputusan untuk sukses. Dan saya tidak bisa meminta komitmen mereka untuk bisnis saya. Mereka harus berkomitmen terhadap diri bisnisnya sendiri. Tapi saya bisa menunjukkan ke mereka bagaimana cara mereka bisa mengambil keputusan untuk berkomitmen. Dan saya harus kasih tahu alasan. Orang itu nggak bisa membunuh orang kecuali dia punya ketemu alasan yang kuat, motif. Orang paling lemah dalam ruangan ini itu akan menjadi orang yang paling kuat pada saat motif itu dia ketemu. Seorang ibu ceritanya waktu itu, ibu rumah tangga, pas anaknya pulang sekolah, rawat ini di Amerika, kejadian nyata, tiba-tiba mobil itu slip dan menghantam anaknya di bawah. Detik itu juga dia berlari, berteriak, tanpa sadar dia angkat bempernya mobil itu dan terangkat. Mobil itu beratnya kurang lebih sekitar 2 ton. Dianggap di satu sisinya itu 500 kilo. Sedangkan rekor dunia untuk angkat berat perempuan, rekornya kurang dari 300 kilo. Angkat langsung ya. Kan ada cliff and jerk. Kalau cuma cliff aja, mentok mereka cuma 150. Tapi menariknya, ibu itu bisa mengangkat beban sampai anaknya bisa keluar. Dia menemukan alasan yang sangat kuat karena berhubungan dengan nyawa putrinya waktu itu. Dengan kata lain apa? Orang berani mengambil keputusan even dia harus hancur kalau dia tahu alasannya. Pertanyaannya, di mana dia menemukan alasan itu? Kalau tidak di better days, teman-teman. Dan pertanyaannya, kalau satu orang bisa merubah hidupnya, mengambil keputusan, Anda ingin membawa berapa orang? 100, 200 orang, 300 orang, kembali ke keputusan kita. Inilah bedanya seorang leader sama followers. Mereka ikut. Leader mengambil tanggung jawab lebih. Pertanyaannya, Anda mau jadi leader atau Anda mau jadi follower? Itu yang membedakan kita sama orang lain. Itu kenapa nanti yang sukses kita dibanding orang lain. Kalau mereka mau sukses, Anda sudah tahu caranya. Kasih tahu. Jadi Pak Andi, kalau ditanya bagaimana membuat loyal, saya tidak bisa meminta tim saya loyal. Prinsipnya saya harus loyal.
tapi saya tahu cara membuat mereka loyal. Masalah itu bisa selesai pada saat Anda hadapi, bukan Anda lari. Anda nggak bisa lari, karena banyak nyawa bergantung keputusan Anda hari ini. Banyak orang yang akan terselamatkan, bahkan tidak terselamatkan, hanya gara-gara keputusan Anda. Satu keputusan Anda, itu bisa merubah ribuan banyak orang. Dan saya punya banyak cerita yang bisa menjelaskan itu. Nanti Anda akan bisa ketemu cerita-cerita itu di Better Day, teman-teman. Sehingga Better Day itu menjadi alat paling ampuh kita itu untuk meledakkan bisnisnya kita sendiri. Jadi sampai situ Pak Andi kalau ditanya bagaimana membuat loyal. Siap, Pak Haris.